Shalom. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali dengan GLC Online di Christ of Christ Community Church Surabaya. Salam sejahtera buat semua. Semoga tetap dalam perlindungan Tuhan dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Mari kita mengucap syukur lebih lagi buat kasih Bapa atas pemeliharaannya pada saat ini yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita akan mengucap syukur, kita akan bersukacita bersama. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapak akan mengucap syukur buat siang yang indah ini. Engkau boleh menghadirkan setiap pribadi kami di tempat ini. Kami boleh memuji, menyembah, bahkan kami boleh bersharing, bahkan kami boleh menikmati firman-Mu dan boleh menikmati keajaiban yang luar biasa atas hidup kami. Mari Tuhan, lebih dahsyat lagi atas setiap kami pada hari ini, bahkan buat setiap orang yang sudah menonton siaran live streaming ini. Kau juga menyediakan berkat-berkat bagi mereka, berkat kesehatan, berkat jasmani, bahkan mereka boleh mengalami suatu terobosan keajaiban dalam kehidupan mereka. Kami percaya bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak akan mendapatkan hal yang sia-sia, tetapi akan mendapatkan janji Bapa yang sungguh luar biasa dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dialah Tuhan gunung batu kita. Kita akan sama-sama pujikan bahwa Tuhan Tuhan. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala lipat.
Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa, dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami dapat memanggil Bapa kami yang di surga. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama siapkan hati kita lebih lagi untuk kita menyembah dan memuji Tuhan buat kebaikannya yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Menjadi
Voice of Grace. Di dalam kasih Bapa, Yesus Kristus menjadi Tuhan. Amin. Dan satu-satunya kebenaran bagi kita. Amin. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Artinya, jika kematian Kristus di atas kayu salib tidak menebus kita dari hukum Taurat, kita tidak benar-benar diselamatkan. Karena maut masih tetap mengancam dan dosa tetap berkuasa atas kita. Tetapi terpujilah Tuhan Yesus Kristus
yang telah menebus kita dari hukum Taurat. Sehingga pelanggaran kita terhadap hukum Taurat tidak dapat lagi diperhitungkan sebagai dosa. Karena kita sekarang menjadi anak-anaknya, seperti ada tertulis Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat itu supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Galatia 4 ayat 5 sampai 6. Dia diutus untuk menebus mereka yang takut kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Karena begitu besar kasih Bapa, Yesus Kristus telah dikorbankan untuk menggenapi hukum Taurat. Roma 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi dengan kematian Kristus, segala tuntutan hukum Taurat telah digenapi oleh pengorbanannya, sehingga tuntutan itu ditiadakan bagi kita, dan hukum Taurat telah dibatalkan bagi kita karena sudah digenapi di dalam kasih-Nya. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Amin. Kita sama-sama mengucap syukur buat Allah. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
penghibur yang telah diutus bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Roh Kudus, Engkaulah melimpahkan pengertian, Engkau berdiam di dalam kami. Amin. Roh Kudus, Engkaulah roh nasihat dan keperkasaan, Engkau berkuasa atas kami. Roh Kudus, Engkaulah roh pengenalan dan takut akan Tuhan, pengurapan memenuhi kami. Amin. Roh Kudus, roh kebenaran, Engkau memimpin kami untuk hidup di dalam seluruh kebenaran. Oleh kuasa-Mu kami menjadi anak-anak Bapa di surga, menerima kuasa karunia-karunia roh dan berbuah banyak. Roh Kudus, Engkaulah penghibur yang mengajar dan mengingatkan kami seluruh perkataan Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa-Mu kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus untuk pergi menjadikan murid dari segala bangsa dan menjadi saksi-Mu sampai ke ujung bumi. Roh Kudus, Engkaulah penolong yang menyertai kami sampai selama-lamanya. Kami adalah bait suci-Mu, menjadi terang untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Roh Kudus, roh kemuliaan, Engkaulah jaminan kehidupan kami. Oleh kuasa-Mu kami dapat berkata-kata dengan Bapa, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Ya Bapa, terima kasih oleh Roh Kudus, oleh Roh Kudus-Mu kami telah dimeteraikan menjadi milik Bapa dan dijauhkan dari segala pencobaan untuk selama-lamanya. Haleluya. Tak usah ku takut, Bapa menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus menghiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Esa
Oh Yesus yang sangat bisa diandalkan. Di tengah kesulitan hidup, di tengah wabah COVID-19, kami tidak takut ya Tuhan, karena Roh Kudus yang ada, yang berkarya, yang menolong kami semua. Dan dalam KLC siang hari ini, Kau berkati kami semua, dan sebenarnya ya Tuhan, berkati kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya firman menguatkan setiap kami yang mendengar sebentar lagi ya Bapak. Urapi apa yang bicara siang ini dengan urapan khusus, supaya setiap benih firman Kristus yang hendak hamba taburkan boleh masuk, mengubah, memulihkan, menguatkan setiap kami yang mendengar dan menerimanya ya Tuhan. Di dalam nama dan doa kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan bersama-sama amin. Shalom semuanya. Tentu siang hari ini di tengah-tengah keadaan yang menentu, karena ada satu figur yang luar biasa yang mengalahkan semuanya. Munculnya tidak lama, tapi dampaknya luar biasa sehingga seluruh dunia takut. Itu namanya virus corona. Dan virus corona ini hendak menertawakan kita semua, baik dari kalangan apapun juga, dari pejabat yang tertinggi sampai pejabat yang terendah, dari selebritis yang terkenal sampai selebritis yang tercemar, semuanya dibuat takut. Bahkan para hamba Tuhan, para pemimpin-pemimpin yang luar biasa powernya, hari ini dibuat tiarap, dibuat ketakutan yang luar biasa. Tetapi saudara dan saya sebagai murid-murid Kristus harus beda. Kenapa? Ada Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita semuanya. Kita semua di sini sebagai murid-murid Kristus, kita harus beda. Kita percaya dan kita beriman bahwa kita para murid tidak akan dikalahkan oleh virus apapun, termasuk virus corona. Beriman beda dengan nekat. Contohnya, kalau saya hari ini tergerak untuk ke Jakarta, dan saya akan doakan satu persatu saudara-saudara yang terkena virus corona, saya tanpa pakai APD, alat pelindung diri, dan saya 1 bulan ada di ruang isolasi tersebut. Dan apa yang terjadi? Saya tidak tertular? Tidak, pasti tertular. Itu bukan iman, tetapi itu nekat. Oleh sebab itu kita beriman, tetapi kita juga punya hikmat Tuhan. Kita tetap pakai APD dan kita datangi mereka satu persatu. Seperti yang ada di Italia, seorang pastor yang terkena COVID-19, ketika dia ada di ruang isolasi, dia katakan kepada 2 dokter. Ternyata 2 dokter ini adalah dokter ateis. Dia tidak percaya bahwa dunia ini ada Tuhan. Yang dia percaya satu, harta. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Kalau tanpa ilmu pengetahuan, manusia tidak ada apa-apanya. Dan ketika pastor ini satu persatu, dia doakan si pasien yang terkena COVID-19, semuanya sembuh. Akhirnya kedua, dokter yang merasa Tuhan tidak ada, atau dokter yang ateis, akhirnya percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Ternyata pandemi COVID-19 membawa dampak positif. Sehingga apa? 2 dokter yang di Italia yang merasa Tuhan tidak ada, dia orang yang ateis, hari ini percaya bahwa Yesus itu ada, dia berkuasa. Oleh sebab mari hari ini kita beriman, tetapi kita tetap beriman. Bagaimana caranya? Kita ikut anjuran pemerintah. Yang pertama, tetap gunakan masker. Kemudian sebisa mungkin kalau ada sesuatu yang penting, tetap di rumah saja. Yang berikut, tetap jaga jarak. Dan yang berikut, jangan stres, jangan takut yang berlebihan. Mengapa kita tidak boleh takut berlebihan? Kita akan baca ayat yang pertama, Injil Matius pasal 6 ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Nanti Pak Ari akan bacakan ayat ini buat kita bersama-sama. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-32. Mari Pak. Injil Matius pasal 6 ayat 31 sampai 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?
Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Bapa. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Kita tidak boleh takut berlebihan. Karena apa? Karena itu pekerjaan orang yang tidak mengenal Bapa yang benar. Tetapi saudara dan saya mengenal siapa Bapa kita sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus namanya. Kalau nyawanya, darahnya tercurah buat saudara dan saya, sudah dibuktikan. Masa hari ini kita tidak percaya, milik Bapa yang paling berharga, yaitu Yesus Kristus, sudah diberikan kepada kita. Masakan virus corona, dia tidak sanggup memusnahkan dan meluputkan kita semua, para murid-murid Kristus. Tidak mungkin. Oleh sebab mari hari ini, dia Bapa yang baik, dia Bapa yang dapat diandalkan. Jangan takut apa yang akan kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Saudara dan saya anak raja. Tidak ada anak raja yang mati kelaparan. Tidak ada anak raja yang hidupnya terlantar. Oleh sebab itu kita tidak boleh takut berlebihan. Kenapa? Itu pekerjaan orang yang tidak mengenal Bapa yang benar. Tetapi saudara dan saya sudah mengenal Bapa yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang berikut, mengapa kita tidak boleh takut berlebihan? Matius 13 ayat yang ke-22. Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-30, ayat yang ke-22. Matius 13 ayat yang ke-22. Injil Matius 13 ayat yang ke-22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Amin. Ternyata kalau kita takut berlebihan, itu menghambat kita bertumbuh, menghambat kita untuk berbuah. Oleh sebab itu hari ini saudara yang melakukan pekerjaan di bidang saudara, lakukan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan takut berlebihan. Kalau hari ini saya takut kalau enggak toko, iya kalau ada yang beli, kalau enggak, kemudian kita mau nyebrang, iya kalau enggak ketabrak, kalau ketabrak kita taruh uang di bank, iya banknya kalau tutup, kalau enggak, nah akhirnya apa? DRS di rumah saja. Akhirnya apa? Stres, malah apa? Kita lemah dan akhirnya kita jatuh sakit. Oleh sebab itu, miliki pengenalan yang benar bahwa dia Bapa yang penuh kasih. Buktinya sudah dinyatakan, yaitu dia sudah berikan tubuhnya, dia berikan dananya buat saudara dan saya. Ketika Daud melihat Goliat yang besar, Daud tidak pernah takut sama sekali. Karena apa? Daud tahu kepada siapa dia percaya, yaitu Allah yang besar, Allah di dalam nama Yesus Kristus. Dan Goliat yang besar akhirnya bisa dikalahkan. Goliat yang besar bisa tumbang. Karena apa? Daud punya pengalaman pribadi bahwa Allahnya yang sanggup menguatkan dan akhirnya bisa mengalahkan Goliat. Dan yang berikut, mengapa kita tidak boleh takut berlebihan? Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 katakan apa? Surat 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 9. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Amin. Kita tidak boleh takut berlebihan. Karena apa? Asalnya saudara dan saya tidak bawa apa-apa ke dalam dunia. Ada bayi yang lahir bawa emas lanakan, kemudian uang dolar kebokan, tidak ada. Kalau itu ada, maka para ibu-ibu akan berlomba-lomba punya anak yang baik, banyak. Karena apa? Banyak anak, banyak rezeki. Ini membuktikan bahwa manusia datang dengan raja dan pulang juga dengan raja. Di dunia ini cuma ada dua, yaitu Tuhan dan Mammon. Kalau hati kita terpikat dengan Mammon, maka kita tidak tahu kebesaran Tuhan. Kita tidak mengerti kasih Tuhan. Mari hari ini kita disadarkan dengan keadaan pandemi COVID-19
Di Italia ada seorang milioner. Ketika seluruh keluarganya meninggal karena COVID-19, akhirnya dia apa? Menjatuhkan diri dari kantornya yang paling tinggi. Kenapa? Sudah meninggal. Jadi apa? Tinggalkan yang namanya mamon. Jangan jadikan mamon itu sebagai dewa di dalam hidupmu. Jangan pegang harta kekayaanmu seperti dewa, melainkan pegang Injil Kristus. Amin. Kenapa? Mari baca satu ayat yang bagus. Saya teringat dengan ayat ini, Roma 1 ayat yang 16 sampai ayat yang ke-17. Roma 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Roma 1 ayat 16 sampai 17 berbunyi demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Bapa yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Bapa yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Oleh sebab itu hari ini kita percaya kepada berita Injil daripada berita-berita dunia. Perlu Pak tahu perkembangan COVID-19? Perlu. Cuma untuk waspada. Tidak perlu dibesar-besarkan, tidak perlu takut berlebihan. Manusia itu rapuh, manusia itu lemah. Tanpa Roh Kudus di dalam hati saya, di dalam hati saudara, kita ini tidak ada apa-apanya. Tapi satu perkara, kalau kita memiliki Yesus, maka saudara dan saya memiliki segala-galanya. Haleluya. Dan kita akan lihat akibat atau dampak dari ketakutan yang berlebihan. Yang pertama, kita akan baca di dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang ketiga. Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang ketiga. Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang ketiga. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Nah, nanti Bapak Ibu yang melihat live streaming siang hari ini bisa lanjut pasal 7 Hakim-Hakim ini. Di sini diceritakan bahwa ada seorang yang namanya Gideon, dan ketika dia akan berperang melawan bangsa Midian, maka terkumpul 32.000 tentara yang ada. Tetapi Tuhan ngomong apa? Coba tanya kepada mereka, siapa yang takut, siapa yang gemetar, suruh pulang. Akhirnya pulang saudara, 22.000, tinggal 10.000. Bukan itu saja, ayat yang ke-5 sampai ke-7 Pak Ari. Hakim-Hakim 7 ayat 5 sampai yang ke-7. Ayat 5 sampai ke-7. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Amin. Dari 32.000 jadi 10.000. Dari 10.000 masih terlalu banyak kata Tuhan. Tinggal berapa Bapak Ibu? 300 orang saja. Bagi Tuhan bukan jumlah, tetapi apa? Bagi Tuhan kuasanya yang luar biasa. Dengan 300 pasukan, akhirnya Gideon bisa memenangkan peperangan melawan bangsa Midian. Oleh sebab itu, kalau kita ya dihantui rasa takut, maka semangat kita akan lemah. Oleh sebab itu, mari hari ini katakan yang terbaik, dan apa yang kau katakan itu akan terjadi. Karena Saudara Pastor sering berkata kepada kita bahwa di mulut kita ada kuasa, di tangan kita ada mujizat. Lakukan, katakan yang baik-baik, dan itu akan terjadi dalam hidup saudara dan saya
bersama-sama. Yang kedua, akibat atau dampak daripada ketakutan. Injil Lukas pasal 22 ayat 54 sampai 62, tapi tidak usah dibaca. Ini tentang seorang murid yang namanya Simon Petrus. Dia berkata apa? Guru, sampai mati pun aku tidak takut. Tetapi ketika Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa ke mahkamah agama, apa yang terjadi? Ada seorang wanita, kamu kan bersama-sama juga dengan Yesus. Enggak, aku tidak kenal. Kemudian seorang lagi berkata, iya, kamu sering sama Yesus. Enggak, aku tidak tahu siapa Yesus. Dan yang ketiga, iya, kamu sering kemana-mana dengan Yesus. Apa kata Simon Petrus? Aku tidak kenal dia. Mengapa Simon Petrus langsung bertolak belakang, tekad dengan kenyataan? Kenapa? Dihantui rasa takut yang berlebihan, sehingga dia menyangka, dia lupa akan Tuhan. Mari hari ini jangan sampai kita dihantui dengan pandemi COVID-19 ini. Tetap fokus kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan, Injil adalah kekuatan Allah di dalam hidup saudara dan saya bersama-sama. Dan berikut dampak atau akibat daripada ketakutan yang berlebihan. Yesaya 57 ayat yang ke-11. Kitab Nabi Yesaya pasal 57 ayat yang ke-11. Yesaya 57 ayat yang ke-11. Yesaya 57 ayat yang 11. Kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut, sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku atau memberi perhatian kepadaku? Bukankah karena aku membisu dan menutup mata, maka engkau tidak takut kepadaku? Kalau kita takut berlebihan, maka kita tidak akan berkata dengan benar. Oleh sebab itu, jangan besar-besarkan yang namanya virus corona. Tetapi mulai siang hari ini, katakan, aku punya Yesus yang dahsyat. Aku punya Yesus yang besar. Dia Allah yang dapat diandalkan. Yesus itu dahsyat. Dia pasti membela dan menyelamatkan bangsa kita, Republik Indonesia. Saudara dan saya, kopi pastinya Yesus. Dan apa yang Yesus lakukan selama 3,5 tahun di muka bumi? Kita akan baca ayat yang terakhir, Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-23. Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-23. Injil Matius ayat 4 pasal 4 ayat yang ke-23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Bapa, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Amin. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Oleh sebab itu, mari hari ini kita yakin dan percaya, saudara dan saya, para murid-murid Kristus, kita pasti beda. Kenapa? Ada Roh Kudus di dalam hatiku, di dalam hati. Katakan bahwa Yesusku dahsyat, Yesusku besar, Yesusku tidak ada duanya. Oleh sebab itu, apa yang kau katakan akan berdampak di dalam bangsa kita yang saat ini mengalami kesulitan, mengalami ketakutan yang luar biasa. Dan kalau saudara dan saya hari ini masih hidup, karena kasih dan kemurahan Bapa di dalam hidup kita semua. Nah, kita angkat satu pujian untuk menutup renungan firman Kristus siang hari ini. Haleluya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu menjadi benar. Sekali lagi.
sembah. Bapa yang penuh kasih dan kebenaran bersama-sama. Ini kami Tuhan, para murid-murid-Mu di tempat ini. Kami percaya kuasa-Mu melebihi segalanya. Haleluya. Kami menyembah Yesus yang penuh kuasa, Yesus yang ajaib. Bersama-sama kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Kami sembah, kami acungkan. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus, Bapa yang kudus. Kami sembah. Haleluya. Di dalam Allah Yesus. Glory. Terima kasih Bapa. Kami sembah. Hosana bagi-Mu Yesus. Lebih tinggi saat ini. Siapa kami percaya kalau nyawanya saja sudah diberikan kepada kami semua, masakan wabah virus corona kami takut tidak ada kata-kata seperti itu. Terima kasih Bapa yang baik, menerangkan firman-Mu di dalam hati pikiran kami, supaya hari ini kami mengerti kepada siapa kami menyembah, kepada siapa kami percaya. Dan sebentar ya Bapa, kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu sebagai jaminan, sebagai bukti kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan-Mu sedetik pun ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa, kami mengucap syukur. Kami percaya kata kami sama-sama. Amin. Amin. Kita akan masuk di dalam tubuh dan darah Kristus. Yesus ku sembah-Mu, Yesus ku puji-Mu, kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau berikan curahkan darah-Mu, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Yesus telah terang dalam hidupku. Pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Yesus telah terang dalam hidupku. Katakan sekali lagi, pengorbanan-Mu, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Yesus telah terang dalam hidupku. Bapak Ibu yang ada di rumah, yang sudah siap mengangkat tubuh dan darah Kristus, mari kita yakin dan percaya bahwa virus corona tidak akan menimpa-Mu dan seluruh keluarga-Mu. Karena Engkau murid Kristus, Engkau pasti beda. Karena ada Roh Kudus yang senantiasa berkarya, yang menolong setiap langkah demi langkah-Mu. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kalinya. Mari dengan percaya angkat tubuh Kristus tinggi melebihi kepala kita, dan saya akan berdoa. Karya salib Kristus, Bapa kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di atas ini.
kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami telah beroleh penebusan kekal, dan segala dosa kami sudah diampuni. Oleh anugerah kasih salib Kristus kami telah dibenarkan, kami telah disucikan, kami telah menerima pemulihan dan disempurnakan. Oleh pilihan Tuhan Yesus Kristus kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus. Kami sekarang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan pasti dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di kayu salib Engkau berkata, "Tetelestai." Kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa. Oleh anugerah kasih salib Kristus kami mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan, menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Haleluya. Dalam nama Tuhan Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan dengan percaya, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan darah Kristus. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari dengan percaya kalau darahnya sudah dicurahkan bagi saudara dan saya, bagaimana mungkin kita bisa dikalahkan dengan virus yang namanya corona? Tidak akan. Percaya bahwa Dia setia, Dia adil, dan Dia berkuasa. Angkat darah Tuhan Yesus tinggi berlebih kepala saudara. Kita sama-sama. Darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian baru. Bapak kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib. Kami telah menerima perjanjian yang baru dan kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan kekal. Kami telah menerima perlindungan dan memiliki hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan, menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah, untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Iya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Kristus. Kami hidup di dalam kasih sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan percaya, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Akhir kata, saya mengimbau Bapak Ibu tetap di rumah, tetap gunakan masker kalau keluar rumah, dan yang terpenting baca Kristus tiap hari. Inilah kekuatan kita, karena ini firman-Nya yang berkuasa. Dia yang menciptakan langit bumi dan isinya, maka Dia yang bisa mengatasinya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Dan kita akan tutup dengan doa syafaat. Bapak, kami ucap syukur buat hari ini di mana kami boleh berkumpul, kami boleh berjumpa dengan saudara seiman kami di tempat ini, bahkan kami boleh berjumpa dengan saudara kami melalui streaming. Ya, saudara. Kami percaya Tuhan, kasih setiamu tidak pernah habis akan hidup kami, bahkan janji-janji mulia dan amin atas hidup kami. Kami boleh hidup di dalam keajaiban Tuhan, kami boleh hidup di dalam kasih dan anugerah kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Bapak, kami serahkan ke Tuhan bangsa dan negara kami. Tuhan kasih kuasa. Tuhan, kami serahkan semua anak-anak-Mu yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kami serahkan di dalam tangan kasih kuasa-Mu Bapak. Kau berikan mereka keteguhan iman, keyakinan bahwa mereka sudah Kau pagari, mereka sudah Kau lindungi. Karena darah-Mu, Tubuh-Mu sudah menjadi jaminan dalam kehidupan mereka. Bahwa mereka Kau pilih menjadi anak-anak yang dikasihi. Kami percaya Tuhan,
Biarlah anak-anakmu yang memperoleh terang ini dan kebenaran ini boleh menjadi garam bagi seluruh dunia, boleh menjadi terang bagi seluruh dunia, dan menceritakan bahwa kasih Bapa, anugerah Tuhan sungguh tak terbatas, sungguh tak terlewati oleh apapun. Kami percaya mereka yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus, mereka boleh menjadi terang dan gambaran Kristus di dalam kehidupannya. Dan biarlah kehidupan kami juga Tuhan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan biarlah bangsa ini juga boleh menikmati kasih Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan juga menjadi terang di dalam bangsa ini, dan Engkau memberikan sesuatu yang lebih baik lagi untuk Indonesia Tuhan. Aku serahkan semua gereja-gereja dan semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memelihara mereka. Mereka boleh taat dengan pemerintahan, mereka boleh taat dengan apa yang sudah dianjurkan pemerintah. Bahkan mereka boleh senantiasa mengucap syukur di dalam kehidupannya. Apapun yang mereka alami, apapun yang mereka hadapi, kami percaya Tuhan sudah menyediakan berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami kesatuan hati, kesatuan roh di dalam kami memuji, di dalam kami percaya bahwa Tuhan Yesuslah kekuatan dan kebenaran kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat Indonesia, kami mengucap syukur buat gereja-gereja yang sudah menjadi berkat bagi bangsa ini, bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar ingin mengucap syukur lebih lagi buat kasih-Mu. Kami akan menerima doa berkat dari Pastor Robi, dan biarlah kami mengenangkan tangan kami menerima berkat-berkat-Mu. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan amin sebagai pernyataan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati hidupmu, Amin. diberkati keluargamu, Amin. diberkati kesehatanmu, Amin. dan apa saja yang mau berbuat, dibuat berhasil. Amin. Tidak ada satu virus pun yang akan menjamah hidupmu, Amin. menjamah keluargamu. Amin. Karena engkau murid-murid Kristus, Yes. engkau pasti beda, dan engkau akan dijaga oleh malaikat-malaikat Tuhan Amin. dimanapun engkau berada. Amin. Nah, terima berkat daripada Bapa Surgawi, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus mulai siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang yang kedua kali. Amin. Dalam nama Tuhan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih yang sudah memfollow ikut IG kita semua. Hari ini kita ada memperingati, bukan memperingati, kita sekarang akan memberikan hadiah buat yang sudah mengikuti lomba menghias telur online. Nah, makanya saya anjurkan semua yang live, yang ikut live streaming kita itu follow IG kita ya. Jadi nanti pasti ada sesuatu momen-momen yang kita akan rayakan. Kita akan buat kuis. Nah, di situ kita akan kumpul di sini, tetap dengan jaga jarak, dan kita akan memberi hadiah. Nah, untuk yang menghias telur yang kemarin, saya akan memanggil anak tercinta Bebita yang diwakili oleh papanya. Nah, ini papanya teman saya Pedro, tapi beda sekolah. Nah, ini diserahkan oleh Pak Robi sebagai hadiahnya. Terima kasih Pak. Jangan lupa ikuti sekali lagi biar seperti ini. Teman saya playgroup tapi beda sekolah. Oke, terima kasih Pak Bobi. Tuhan Yesus memberkati. Nah, untuk yang kedua, anak saya sendiri tapi akan diwakili oleh kakaknya. Anak saya Kevin Adriano diwakili oleh kakaknya Anggita Marcella. Silakan Anggit. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Nah, yang ketiga, nah ini leader kita jauh, sesama orang Surabaya Barat. Kami undang Pak Lim Lumba. Silakan Pak. Karena sebelumnya sudah bisa bergerak-gerak ya. Terima kasih Pak. Oke, saya ingatkan sekali lagi buat semua teman-teman saudara-saudara yang mengikuti live streaming ini, ayo follow IG kita. Tiap momen gereja, tiap event gereja kita akan adakan kuis, kita akan adakan acara. Baik nanti kita kalau sudah walaupun kita sudah bisa berjumpa langsung, jadi kita nggak pakai streamingnya, tapi kita tetap ada. Kita ada kuis, kita ada
semacam lomba di IG nanti. Jadi saya harapkan ini bisa memberikan kita semangat untuk kita tetap bersatu, kita berkreasi di dalam Kristus, dan kita memberikan yang terbaik. Puji Tuhan, terima kasih untuk perhatiannya. Kami mengucap syukur semua buat kebaikan Tuhan boleh menghadirkan kita di tempat ini. Akhir kata, biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua dan tetap stay di rumah dengan semangat dan berdoa dan percaya melakukan yang terbaik karena Tuhan selalu menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.